Kisah ini terjadi 8 tahun yang lalu. Mendengar kata santet, pasti kita semua sudah sering mendengar. Ya, santet. Suatu ritual ilmu hitam yang dilaksanakan untuk mencelakai orang dengan jalan klinik atau supranatural. Ilmu yang sangat mengerikan jika mengenai seseorang. Orang yang terkena santet akan menderita kesakitan, bahkan bisa juga nyawa melayang. Kisah ini dialami oleh sebuah keluarga yang selama 10 tahun mengalami teror santet yang menyerang salah satu anggota keluarganya. Sebut saja Pak Sumadi. Pak Sumadi mempunyai 2 anak perempuan yang cantik-cantik, dan kecantikan keduanya pun dikenal oleh banyak warga di kampungnya. Awalnya, keluarga mereka baik-baik saja. Mereka hidup bahagia. Awal mula kisah ini terjadi ketika Ambar, anak perempuan Pak Sumadi yang nomor 1, yang saat itu telah berumur 21 tahun. Masa yang sangat muda-mudanya. Ambar terkenal akan kecantikannya. Rambutnya yang hitam legam dan panjang, dan tubuh yang semampai. Kulitnya yang kuning langsat membuat banyak pemuda jatuh cinta kepadanya. Banyak pemuda yang berlomba memperebutkan perhatian Ambar. Ambar memang tumbuh sebagai gadis yang polos dan santun. Sudah beberapa kali lamaran dari beberapa orang yang jatuh cinta kepadanya datang, namun ia tolak karena hatinya belum seret dengan salah satu dari mereka. Pada suatu hari, Ambar bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Danang. Kisah pertemuan mereka inilah yang akhirnya menjadi kisah romantis, kisah cinta Ambar dan Danang. Hari-hari pun terus berlalu dan berganti, dan hubungan di antara mereka berdua semakin dekat. Dan kedekatan inilah yang membuat hati seseorang yang dulunya pernah melamar Ambar namun ditolak menjadi hancur dan dendam kepada Ambar dan keluarganya. Sebut saja namanya Santoso. Santoso menyimpan dendam yang sangat besar. Awas Ambar, yang aku rantuk kue, wong liyane yo ora bakal entuk kue. Sumpah serapah Santoso kepada Ambar. Malam itu, tanpa siapapun yang tahu, Santoso pergi ke seorang dukun santet di luar kota. Sampailah Santoso di depan rumah dukun santet itu. Sebut saja namanya Mbah Jopo Montro. Tampak sebuah rumah dari kayu yang dikelilingi banyak pohon bambu yang lebat. Santoso segera mengetuk pintu rumah. Nuwun, Mbah, Mbah, mangga. Terdengar suara jawaban dari dalam rumah. Pintu pun dibuka dari dalam, dan terlihat seorang lelaki tua berjenggot dari balik pintu. Lelaki tua itu adalah Mbah Jopo Montro. Mbah Jopo Montro segera mempersilahkan Santoso masuk ke dalam rumahnya, dan mereka duduk berdua di ruang tengah. Tampak aura mistis yang sangat kental di dalam rumah Mbah Jopo Montro. Nuwun sewu, Mbah. Loh, kok malah njaluk duit sewu? Tiba-tiba Mbah Jopo Montro menyela ucapan Santoso. Mboten, Mbah. Mboten nyuwun duit sewu, Mbah. Ya. Aku ngerti kok. Aku cuma guyon.
Hahaha. Ya, ya. Aku seti maksudmu mreniki. Santoso tambah bingung dan gak habis pikir kalau Bajo Pemontro sudah tahu maksud kedatangannya. Dan benar saja, Bajo Pemontro tahu betul maksud dari Santoso. Setelah mereka berbincang lama, kemudian Bajo Pemontro memasuki ruang prakteknya dan disusul oleh Santoso. Santoso kemudian memberikan sebuah foto, yaitu foto Ambar. Ia juga meletakkan sebuah amplop sebagai mahar dari ritual santet itu. Bajo Pemontro yang duduk bersila kemudian memejamkan matanya. Tampak sesajen dan ubur ampe sudah siap untuk ritual di hadapan Bajo Pemontro. Asap kemenyan menyebar ke seluruh ruangan, menambah suasana malam itu menjadi semakin mistis dan menyeramkan. Bajo Pemontro kemudian komat-kamit membaca mantra. Kali ini baca mantranya nggak aku bacakan ya, khawatir dianut yang lagi nonton. Tampak Bajo Pemontro masih komat-kamit membaca mantra. Sesekali ia menyemburkan air ke sesajen di depannya, air yang menyembur dari mulutnya. Setelah selesai membaca mantra, Bajo Pemontro mengambil foto Ambar. Ia kemudian mengambil beberapa paku teyeng dan kawat yang selanjutnya ia tusukkan pada foto tersebut. Di tempat lain, rupanya saat Bajo Pemontro menancapkan paku dan kawat pada foto Ambar, Ambar yang lagi tidur tersentak kaget saat ia merasakan seperti ada benda tajam yang menusuk-nusuk di wajahnya. Tusukan itu terasa sakit dan ngilu. Terlihat raut wajah Ambar yang memerah menahan rasa sakit. Dan tanpa sadar, keringat dingin mulai bermunculan di wajahnya. Ambar merasakan panas di wajahnya. Ia pun mulai menggaruk-garuk wajahnya untuk menghilangkan rasa gatal yang ia derita. Sesaat kemudian, rasa gatal itu menghilang. Sekitar pukul 11 malam, Ambar tertidur pulas. Dan dalam tidurnya, ia bermimpi seolah berada di suatu tempat yang gelap dan terasa asing baginya. Belum hilang rasa bingungnya, ia dikagetkan dengan munculnya sosok makhluk yang menyeramkan, yang tiba-tiba mengejarnya hendak memakan Ambar. Ambar sontak teriak dan berlari. Dan akhirnya Ambar terbangun dari mimpinya. Nafas Ambar terengah-engah ketakutan, dan Ambar sadar kalau dia barusan bermimpi. 2 jam kemudian, Ambar tertidur lagi sampai pagi. Pagi pun tiba. Ambar terbangun sekitar pukul 5 pagi. Namun ada yang aneh saat ia terbangun. Tubuhnya terasa pegal-pegal dan ia merasakan ada yang aneh pada mukanya. Ambar pun segera turun dari ranjangnya dan segera berdiri di depan cermin yang ada di kamarnya. Betapa kagetnya Ambar saat ia melihat wajahnya di dalam cermin. Tampak wajah Ambar yang memerah dan ada beberapa benjolan yang terlihat mengeluarkan seperti sebuah kawat atau paku kecil yang tertancap dari dalam. Ambar tanpa merasakan rasa sakit di wajahnya. Ia tak percaya dengan kondisi wajahnya pagi itu. Ambar sontak berteriak dan menangis sejadi-jadinya. Pak Sumadi dan Wati, adik Ambar yang mendengar teriakan Ambar, sontak berlari ke kamar Ambar. Dan mereka berdua pun terkejut saat masuk ke kamar Ambar, mendapati Ambar yang menangis dengan luka merah di wajahnya.
Pak Sumadi kaget dan bingung melihat kondisi anak gadisnya ini. Ia sangat sedih melihat Ambar yang tampak kalut. Wati juga tak kalah kaget melihat wajah kakaknya yang sekarang tampak merah dan ada beberapa benjolan yang mengeluarkan paku dan kawat dari dalam. Wati pun menangis sambil memeluk kakaknya. Ambar menangis dengan apa yang menimpanya. Kejadian ini membuat hari-hari Ambar berubah menyedihkan. Dia yang dulunya periang, kini menjadi gadis yang pemurung dan menyendiri. Setelah kejadian itu, Ambar tidak pernah berani keluar rumah. Ia lebih memilih mengurung diri di dalam rumah. Semakin hari luka yang dialami Ambar semakin bertambah dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Sudah beberapa kali Pak Sumadi mencari pengobatan secara medis maupun non-medis, dan hasilnya masih saja nihil. Pernah Pak Sumadi pergi ke orang pintar di desa sebelah. Sebut saja namanya Pak Sunarto. Di rumah Pak Sunarto, Pak Sumadi menjelaskan tentang apa yang dialami oleh Ambar anaknya. Pak Sunarto berusaha dengan segenap karyanya berupaya menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Ambar. Pak Sunarto tahu kalau Ambar adalah korban dari ilmu santet. Tapi kali ini santet yang menimpa Ambar sangatlah kuat dan terpantau dari jarak jauh. Beberapa kali Pak Sunarto berhasil mengeluarkan paku dan kawat yang ada di tubuh Ambar. Namun, paku dan kawat itu selalu saja hadir lagi setelah beberapa hari. Ambar sudah terbiasa merasakan sakit yang luar biasa saat proses pengobatan mengambil paku dan kawat yang ada di tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa yang ia rasakan. Menurut Pak Sunarto, orang yang mengirim santet ini memang mempunyai ilmu yang tinggi dalam hal santet. Menurutnya, ilmu yang dimiliki orang ini berlapis-lapis dan banyak dibantu jin-jin kafir yang selalu siap membantunya. Bukan cuma itu saja, santet yang telah dikirim di tubuh Ambar selalu diperbarui dan selalu bertambah. Seperti ada benang yang tersalur antara Ambar dan si tukang santet itu. Jadi, semua terkendali dari jarak jauh dan selalu terpantau setiap waktu. Jadi sangat sulit melawan santet jenis ini. Pernah pada suatu malam saat Pak Sunarto mengobati Ambar, dengan mengerahkan segala ilmunya, ia terpental saat mendapat serangan balik yang tiba-tiba menghantamnya. Pak Sunarto sampai terpental terjengkang menghantam tembok dan muntah darah. Pak Sunarto sebenarnya kasihan dengan kondisi Ambar. Tapi, mau dikata apa lagi, kali ini ia belum mampu untuk memutus santet yang menyerang Ambar. Ia baru menemui santet seperti ini, yang sulit ditangkal. Terlalu banyak energi-energi jahat yang telah dimasukkan untuk mengunci santet ini pada tubuh Ambar. Hari demi hari, Ambar lalui dengan penuh penderitaan dan kesakitan. Sementara Pak Sumadi tak patah semangat untuk mencari pengobatan guna menyembuhkan Ambar anak perempuannya. Sudah 1 tahun, Ambar menderita dalam serangan santet di tubuhnya. Kini, kondisi Ambar semakin parah. Kini ia berbaring lemas di atas ranjang tanpa bisa berbuat apa-apa. Paku karatan dan kawat-kawat yang ada di tubuhnya semakin hari semakin bertambah dan mulai menggerogoti tubuhnya. Tubuh Ambar kini mulai kurus karena efek dari santet yang berdiam di dalam tubuhnya. Wati, adik Ambar, selalu meneteskan air mata saat ia melihat kondisi kakaknya yang menderita itu.
Wati selalu berdoa untuk meminta jalan bagi kesembuhan kakaknya ini. Yang paling menyedihkan lagi, sering Ambar menjerit-jerit ketakutan tanpa sebab saat malam hari. Dan ia selalu bermimpi buruk saat malam telah larut. Ambar selalu bermimpi dan dihantui bermacam-macam hantu dan jin yang berbentuk sangat menyeramkan dan menakutkan. Bayang-bayang hantu yang menakutkan selalu hadir, silih berganti seperti teror yang tak pernah berhenti. Hari-hari yang sangat berat dan menyiksa bagi Ambar. Banyak juga warga desa yang merasa kasihan dengan apa yang menimpa Ambar. Banyak juga simpang siur di kalangan masyarakat yang menduga kalau Ambar memang terkena santet. Tapi siapa yang telah tega mengirim santet kepada Ambar? Dan salah apa hingga ia tega menyantet Ambar? Warga hanya bisa menduga-duga akan hal ini. Ternyata cinta Danang tak sekuat ombak samudera. Selama 6 bulan ini, ia sudah tidak kelihatan menjenguk Ambar. Ternyata Danang kini meninggalkan Ambar dalam kelekapaan dan kesedihan. Rupanya Danang kini sudah dekat dengan seorang gadis yang bernama Ella, gadis dari desa sebelah. Hati Ambar semakin remuk redam dan sakit saat ia tahu kalau Danang kini telah dekat dengan seorang gadis lain. Tapi Ambar sadar dengan kondisinya yang kini berubah. Tubuhnya yang penuh kawat dan semakin merusak kulitnya. Ia sadar ini adalah bagian dari cobaan hidup yang harus ia jalani. Ambar selalu berdoa di dalam hati agar dia bisa disembuhkan dari penyakitnya ini. Ia tak putus asa untuk selalu memohon dan berdoa dalam ketidakberdayaannya yang kini ia tergeletak di atas ranjang tidurnya. Pada suatu hari, Pak Sumadi bertemu dengan seseorang yang juga pernah mengalami hal yang sekarang dialami Ambar. Ketika itu anaknya juga pernah menjadi korban santet. Sebut saja, beliau namanya Pak Sulis. Akhirnya, mereka pun ngobrol panjang. Dan Pak Sulis berniat mengantar Pak Sumadi untuk datang ke seorang alim. Beliau, sebut saja Bah Guru. Usia beliau sekitar 70 tahunan. Beliau mempunyai pondok ngaji dan banyak santri yang ngaji di pondoknya. Berangkatlah Pak Sulis, Pak Sumadi, Ambar dan Wati. Perjalanan yang lumayan jauh karena ada di luar kota. Hari berikutnya, sampailah mereka di pondok kediaman Abah Guru. Tampak suasana yang agamis kala itu sangat kental. Ternyata Abah Guru sedang ada tamu. Mereka berempat kemudian menunggu untuk mendapat giliran sowan ke Abah Guru. Selang 6 jam kemudian, alhamdulillah, mereka dipanggil oleh seorang santri untuk diantar sowan ke Abah Guru. Setelah sampai di ruangan Abah Guru, tampak seorang lelaki tua berjenggot dan memakai sorban putih. Beliau tampak begitu berwibawa dan karismatik. Beliaulah Abah Guru. Setelah mengucapkan salam dan mereka diterima oleh Abah Guru, Pak Sulis pun menceritakan perihal maksud kedatangan mereka sowan. Abah Guru hanya tersenyum dan beliau melihat ke arah Ambar. Kasihan gadis ini. Ambar terlihat gelisah dan ketakutan, seperti ada sosok dari dalam dirinya yang kini ketakutan. Abah Guru pun berkata, semoga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, gadis ini bisa sembuh kembali seperti sedia kala. Semoga
dia angkat semua penyakit yang ada di tubuhnya. Abah Guru kemudian membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Dan beberapa saat kemudian, La haula wa la quwwata illa billah, Allahu Akbar. Tiba-tiba, paku, kawat yang ada di tubuh Ambar lenyap seketika. Tampak Ambar merasakan sakit sedikit dan tidak seperti biasanya. Pak Sumadi yang melihat kondisi Ambar kini sujud syukur. Ambar sembuh kembali. Abah Guru berpesan agar selalu menjalankan sholat 5 waktu dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sebisa mungkin berzikir di waktu malam. Di sisi lain, di rumah Mbah Joko Montro yang saat itu tengah duduk bersila sambil komat kamit membaca mantra. Oh, ya, ternyata Mbah Joko Montro tengah menyalurkan energi jahatnya untuk mengendalikan santet yang ia tanam dalam tubuh Ambar, dan selalu ia pantau dari jauh atas permintaan Santoso. Tubuh Mbah Joko Montro tampak bergetar hebat. Terdengar suara angin yang berembus sangat keras dan terasa mulai ada seperti guncangan gempa bumi di tempatnya. Sesaat kemudian, sesajen dan dupa yang ada di depannya kocar-kacir berterbangan, diselingi dengan suara ledakan yang amat dahsyat. Ledakan itu membuat seisi tempat praktek Mbah Joko Montro kocar-kacir. Saking dahsyatnya, hingga tubuh Mbah Joko Montro terpental menghantam dinding rumahnya. Orang ajar, siapa yang berani melawan santetku? Rupanya dia belum tahu siapa aku, Ki Joko Montro. Rupanya emosi Mbah Joko Montro terpancing dengan sebuah kekuatan yang memporak-porandakan ruang praktiknya. Tapi sepertinya orang ini juga nggak bisa aku anggap enteng. Baru kali ini aku merasakan kekuatan yang begitu dahsyat yang kurasakan. Mbah Joko Montro kembali duduk bersila, dan segera ia komat kamit membaca mantra memanggil para jin pengikutnya. Kali ini para jin dan demit rewangan Mbah Joko Montro pada berdatangan. Ada sekitar ratusan jin yang ia datangkan. Mbah Joko Montro segera menyuruh para jin-jin itu untuk menyerang orang yang telah mengembalikan santetnya. Dengan cepat, para jin dan demit rewangan Mbah Joko Montro segera melesat menuju ke tempat Abah Guru. Ternyata para jin ini tidak tahu siapa sebenarnya yang tengah dihadapi mereka. Saat para jin yang jumlahnya ratusan itu sampai di pondok Abah Guru, mereka sontak kaget dan terkejut. Walaupun ratusan jumlahnya, ternyata mereka takut juga setelah tahu siapa yang mereka datangi. Rombongan jin yang jumlahnya ratusan itu lari pontang-panting menyelamatkan diri menghindari pondok Abah Guru.
Pondok Abaguru seperti terlindungi dan dilingkari oleh suatu cahaya putih yang menyilaukan yang membuat para jin-jin takut mendekat. Terasa ada energi yang seakan ingin membakar mereka semua. Mereka pun melesat kembali ke rumah Mbah Joko Montro. Mbah Joko Montro yang melihat para jin rewangannya berhamburan kembali dan berterbangan berseliweran, bingung apa yang terjadi dengan para pasukannya. Ampun Mbah, aku tidak berani Mbah. Ya, aku juga, aku takut hancur sia-sia. Aku juga takut, aku takut. Teriak para jin-jin rewangan Mbah Joko Montro. Ternyata yang mereka hadapi bukan orang sembarangan. Baru melihat saja sudah lari ketakutan. Karena sudah gelap mata, Mbah Joko Montro tidak peduli dengan siapa kini ia berhadapan. Mbah Joko Montro kemudian segera mengerahkan semua ilmu kesaktiannya. Berbagai macam ilmu ia gabungkan untuk menyerang Abaguru. Tubuh Mbah Joko Montro terlihat memerah seperti api, pertanda 90% ilmu saktiannya sudah berkumpul dan memusat pada dirinya. Tubuh Mbah Joko Montro seperti api yang berkobar. Dengan secepat kilat, api itu segera melesat secara supranatural, secara gaib menyerang ke arah Pondok Abaguru. Bola api sebesar rumah itu melesat dengan membawa paku, pisau, kawat, dan senjata-senjata lainnya yang dimaksudkan untuk menyerang Abaguru. Beberapa jin yang memang telah menyatu dengan Mbah Joko Montro pun ikut melesat menyerang bareng bola api itu. Mereka tahu taruhannya, kalau kalah hancurlah mereka tak tersisa. Tapi mau dikata apa lagi, mereka sudah terikat dan menyatu dengan Mbah Joko Montro. Di tempat lain, di dalam pondok, Abaguru sudah tahu kalau beliau mau diserang. Abaguru hanya tersenyum mendapati serangan gaib seperti itu. Karena beliau selalu menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan yang paling besar dan paling utama hanya Allah lah yang dari segalanya. Sesaat kemudian, tampak serangan bola api yang datang telah sampai di Pondok Abaguru. Namun, hal aneh terjadi. Bola api yang besar itu, yang didukung oleh kekuatan beberapa jin, tiba-tiba meledak dan kembali melesat ke arah dari mana bola api itu datang. Tak ayal lagi, Mbah Joko Montro yang tengah mengerahkan kesaktiannya tiba-tiba merasakan getaran hebat yang teramat dahsyat. Seperti ada angin topan dan ombak yang sangat besar terasa datang mengarah ke arahnya. Semakin lama, getaran kekuatan itu semakin terasa mengguncang. Dan benar saja, dari kejauhan terlihat bola api yang sangat besar berbalik menyerang ke arah Mbah Joko Montro. Mbah Joko Montro tak kuasa lagi menghindar dari bola api yang dengan cepatnya meluncur dan menghantam dirinya. Terdengarlah suara ledakan yang sangat keras hingga menghancurkan seisi rumah Mbah Joko Montro. Mbah Joko Montro sendiri terpental dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Tubuhnya terkoyak-koyak dan tercapit-capit. Ratusan paku dan kawat serta senjata yang ia kirim menghujani tubuh tua rentanya. Mbah Joko Montro tewas seketika dengan luka yang amat parah dan mengenaskan. Bersamaan itu, di tempat lain, Santoso yang lagi makan bakso di rumah tiba-tiba terpental menghantam dinding dengan mulut yang mengeluarkan darah dan sekujur tubuhnya yang tiba-tiba tertusuk-tusuk paku dan kawat. Santoso terpelanting dengan kerasnya, tubuhnya terasa remuk.
Itulah karma, siapa yang berbuat, maka dia akan yang bertanggung jawab. Siapa yang menanam, dialah yang akan menuai hasilnya. Kini, Santoso juga terkena imbas dari santet yang selama ini ia jalani. Sebab ia telah menyetujui perjanjian. Kalau jika suatu saat nanti ada orang yang bisa menangkal santet Mbah Jopo Montro, maka santet itu akan berbalik mengenai dirinya. Santoso berteriak-teriak kesakitan karena ulahnya sendiri. Perbuatan jahat pasti akan ada balasannya. Singkat cerita, Santoso menjadi gila dengan tubuh yang penuh luka. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.